Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita mengenai zat makanan. Ini adalah bagian dari bab makanan dan sistem pencernaan makanan. Sebelumnya sudah kita bahas zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan energi dan zat aditif pada makanan. Kita akan mulai ya. Jadi, dalam tubuh kita makanan itu akan dimetabolisme, kemudian diubah menjadi energi ya. Energinya bisa berupa energi kerja atau energi panas, kalor gitu ya. Untuk mengukur energi yang, kita butuhkan, kita bisa menggunakan kalorimeter atau menggunakan pengukuran secara tidak langsung dengan mengukur banyaknya O2 yang dibutuhkan untuk mengoksidasi setiap gram karbohidrat atau protein atau lemak yang kita sebut dengan respiratory quotient atau RQ gitu ya. Jadi RQ adalah perbandingan antara CO2 yang keluar dengan O2 yang dipakai. Contoh, C6H12O6 itu adalah glukosa. Nah, ini untuk mengurai glukosa menjadi energi, maka diperlukan 6 mol O2, kemudian dia akan terurai atau disebut teroksidasi menjadi 6 CO2 plus 6 H2O plus energi. Nah, habis nih semua C6H12O6-nya. Jadi untuk mengoksidasi C6H12O6 itu dia ini butuh 6 mol O2. Nah, RQ-nya berapa? Jadi RQ adalah perbandingan antara CO2 yang keluar dengan O2 yang dipakai. CO2-nya 6, O2-nya 6. Jadi RQ-nya 1. Bahan atau senyawa kimia yang RQ-nya 1 itu artinya teroksidasi sempurna. Jadi bahan makanan yang teroksidasi sempurna itu bila RQ-nya 0,7 sampai 0,1. Itu adalah teroksidasi sempurna. Jadi biasanya lemak itu 0,7 dia teroksidasi sempurna, protein itu sekitar 0,8 dia juga teroksidasi sempurna. Jadi yang teroksidasi sempurna menghasilkan energi adalah karbohidrat, protein dan lemak. Jadi kalau vitamin dan mineral itu tidak ada kalori yang dihasilkan ya, dia untuk kebutuhan yang lainnya gitu, dan dia tidak dioksidasi. Nah, kebutuhan energi ini adalah energi yang diperlukan tubuh dalam keadaan istirahat. Jadi misalnya tidur gitu ya, jadi ini adalah energi minimal untuk memelihara proses-proses hidup. Jadi kalau kita tidur, tidak ada energi untuk kegiatan fisik, tapi untuk menggerakkan jantung, menggerakkan paru, menggerakkan organ-organ penting gitu kan ya. Nah, itu butuh energi. Kemudian, dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh dan, berat badan juga ya, kalau luas permukaan tubuh pasti hubungannya sama berat badan, kemudian umur dan jenis kelamin. Nah, kita bisa menghitungnya dengan, rumus BMR. Basal metabolic rate atau metabolisme basal rata-rata. Ini adalah energi rata-rata yang diperlukan dalam proses metabolisme individu dalam keadaan istirahat total pada ruang bersuhu normal antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Berarti kalau berada di tempat yang suhunya lebih rendah dari itu atau lebih tinggi dari itu, maka rumus ini nggak bisa dipakai, gitu ya. Jadi BMR untuk laki-laki adalah rumusnya 1 kalori kali 1 kilogram berat badan kali 24 jam. Jadi kalau ada seorang laki-laki berat badannya 50 kilogram, maka BMR-nya adalah 1 kali 50 kali 24 jam. Itu sekitar 1.200 kalori gitu ya. Nah, sedangkan rumus untuk BMR wanita adalah bukan angka 1 kalorinya, tapi 0,9. 0,9 kalori kali 1 kilogram berat badan kali 24 jam. Jadi kalau ada perempuan berat badannya 50 kilogram, maka BMR-nya adalah 0,9 kali 50 kali 24 jam. Atau 1.200 kurangi 120, 1.080. 1.080 kalori BMR-nya ya, 1.080. Nah, kalau tadi laki-laki 1.200, maka wanita dikurangi 10%-nya, gitu ya, untuk usia yang sama. Untuk orang-orang yang usianya lebih dari 50 tahun, BMR-nya dikurangi lagi 10%. Jadi kalau ada laki-laki umurnya 50 tahun, beratnya 50 kilogram, maka BMR-nya seperti perempuan dewasa gitu ya, karena dia dikurangi 10% dari totalnya. Nah, kalau nenek-nenek, maka dikurangi lagi 10% dari rumus yang bawah ini.
Jadi kalau tadi 1080 untuk yang beratnya 50 kilogram, maka dikurangi lagi 1080 dikurangi lagi 108 gitu ya. BMR-nya segitu. Jadi 2 kali dikurangi 10%-nya gitu ya, untuk yang wanita sudah di usia di atas 50 tahun. Kalau yang laki-laki di atas 50 tahun dikurangi 10%-nya 1 kali aja gitu ya. Nah, ini adalah mengukur berat badan. Ada rumus Broca gitu ya. Ini berat badan normal berdasarkan rumus Broca itu tinggi badan dikurangi 100. Jadi kalau orang nih badannya 160 cm, ini satuannya sentimeter ya, maka berat badan normalnya adalah 160 dikurangi 100, itu 60 kilogram. Tapi kalau berat badan ideal, tadi normal ya, ideal itu segini dikurangi lagi 10%-nya. Jadi kalau ini normalnya, tapi idealnya 60 dikurangi 6, 54 kilogram. Itu berat badan idealnya. Jadi berat badan normal dan berat badan ideal berbeda ya. Kalau normal di sini 60, maka idealnya 54 gitu ya. Nah, ini juga rumus kasar ya, akan terlihat aneh ketika ada orang-orang yang tinggi badannya misalnya 110 sentimeter dikurangi 100 tinggal 10 gitu kan ya, maksudnya berarti 10 kilogram sih gitu ya. Jadi ini rumus kasar gitu ya. Nah, kemudian ada kategori berat badan menurut Broca, ada orang yang kegemukan atau obesitas gitu ya, ada orang yang kelebihan berat badan, overweight, ada yang kurus gitu. Nah, kemudian ada lagi rumus yang kedua setelah rumus Broca adalah rumus BMI, Body Mass Index. Jadi BMI itu diperoleh dari berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Jadi kalau orang punya berat badan 45 kg dan tinggi badannya 165 cm, maka ini satuannya dijadiin meter dulu. Karena ini kilogram, jadi temennya meter ya. Maka BMI-nya 45 dibagi 1,65 dikali 1,65. Jadi BMI-nya 16,5. Kemudian ini ada tabelnya. Kalau 16,5 dia termasuk apa? Gitu ya. Termasuk yang mana? Gitu ya. Jadi ada underweight, ini beratnya di bawah rata-rata, ada yang normal, ada yang overweight, ini beratnya di atas normal, kemudian ada yang obesitas, ini terlalu gemuk, gitu ya. Nah, jadi yang underweight itu bila BMI-nya di bawah 18,5. Nah, ini beratnya di bawah rata-rata. Ada yang kurus banget gitu ya. Ini bila BMI-nya di bawah 16. Kemudian kurus 16 sampai 16,9. Ini agak kurus 17 sampai 18,49. Kemudian orang yang berat badannya normal, maka BMI-nya 18,5 sampai 24,99. Kalau yang kelebihan beratnya itu bila BMI-nya 25 atau lebih, gitu ya. Nah, agak-agak obesitas kalau BMI-nya antara 25 sampai 29,99. Nah, obesitas dikategorikan menjadi 3. Obesitas kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada yang kelas 1 obesitasnya kalau BMI-nya 30 sampai 34,99. Yang kelas 2 lebih gemuk lagi 35 sampai 39,99. Yang obesitas kelas 3 kalau BMI-nya 40 atau lebih.
Nah, kita bisa hitung BMI kita berapa, kemudian kita cari kita tuh termasuk kategori yang mana, oke? Mmm. Nah, selanjutnya kita akan membahas bahan tambahan makanan atau orang sebut, BTM atau bahan aditif. Aditif, bahan yang ditambahkan ke dalam makanan. Nah, ini, makanan yang tergambar di sini setiap hari kita temui ya, sehari-hari kita temui. Makanan-makanan itu sudah diolah, bahan dasarnya hampir 2 tahun lagi terbuat dari apa gitu ya. Tapi untuk membuat makanan ini jadi seperti ini, biasanya orang menambahkan zat aditif, menambahkan BTM ke dalamnya. Nah, selama yang ditambahkan adalah memang peruntukannya buat makanan dan ukurannya sesuai atau ukurannya itu, apa namanya, memang sebanyak yang disarankan gitu ya, masih disarankan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan bahan-bahan di luar yang peruntukannya buat makanan, itu yang berbahaya. Atau menggunakan, BTM tapi jumlahnya terlalu banyak, itu juga berbahaya, gitu ya, kalau ini adalah bahan kimia. Nah, makanan ini biasanya ditambahin apa? Ditambahin pengawet, penyedap, pewarna, gitu ya. Nah, pemanis, gitu. Nah, jadi bahan-bahan itu termasuk BTM atau bahan makanan aditif. Coba kita lihat gitu ya. Nah, BTM adalah zat yang ditambahkan pada makanan, tapi sedikit aja. Tujuannya adalah memperbaiki penampilan, memperbaiki susunan, dan memperbaiki sifat makanan. Nah, jadi kalau bahan ini digunakan dalam kadar yang masih bisa ditolerir tubuh, maka justru bisa membantu proses pengolahan. Jadi membuat makanan itu lebih awet, lebih enak, lebih cantik gitu ya. Kalau digunakan sejumlah atau sebanyak yang masih diperbolehkan. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan gitu ya. Ada berbagai macam zat aditif atau bahan tambahan makanan, misalnya ada pengawet, pewarna, pemanis, dan penyedap rasa. Ini sehari-hari kita temui ya. Apalagi kalau kamu ke dapur nih biasanya setiap ibu rumah tangga ada sedia bahan-bahan ini ya. Nah, kayak gini kita temukan, bahan-bahan ini kita temukan ya. Ini nggak boleh nih ya, nggak boleh nih formalin ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengawet. Namanya pengawet, maka, dia digunakan untuk mencegah, menghambat fermentasi, penguraian, pengasaman oleh mikroorganisme. Jadi supaya makanan awet. Yang bikin makanan tidak awet itu kalau ada mikroorganisme di situ hidup, kemudian berkembang biak, membuat makanan kita basi, busuk. Nah, itu. Nah, supaya tidak basi, tidak busuk dalam waktu cepat, maka dikasih pengawet, gitu ya. Ada pengawet alami, ada pengawet buatan, gitu ya. Tergantung ini kita mau pakai yang mana. Pengawet alami di Indonesia banyak lah, gula. Nah, itu untuk mengawetkan. Biasanya dipakai dalam jumlah banyak. Kita pakai untuk memaniskan biasanya buah-buahan ya, kita bikin jadi manisan. Nah, mikroorganisme itu tidak suka, eee, tumbuh dan berkembang biak di tempat-tempat yang ekstrim, ekstrim manis, ekstrim asam, ekstrim asin, itu dia nggak bisa hidup di situ, gitu ya. Atau dingin banget, itu dia juga nggak bisa hidup di situ, gitu ya. Bahkan dia dorman kalau ditaruh di tempat dingin banget, misalnya kita masukin ke, refrigerator atau, kulkas gitu ya, maka dia, dorman gitu ya, dia nggak aktif. Apalagi kalau kita masukin dalam freezer, itu awet lebih lama lagi, gitu ya. Nah, jadi pengawet alami itu gula, bisa gula pasir, gula merah, kalau Indonesia banyak ya jenis gula ya, atau madu gitu kan ya. Kemudian garam ya, garam dapur, kemudian kunyit juga pengawet alami, selain dia pengawet, dia juga pewarna. Warna oranye itu diperoleh dari kunyit. Cuma dia punya, rasa tertentu gitu ya. Jadi, kalau digunakan untuk bahan yang nggak cocok, bahan makanan yang nggak cocok, jadi rasanya jadi aneh nanti gitu ya. Misalnya mau bikin, cookies atau kue kering,
warnanya oranye, ya udah pakai kunyit aja, ternyata rasa kunyitnya ikut di rasa kue itu, "Kok jadi begini rasanya?" Gitu ya. Itu kelemahannya kalau yang asalnya dari tanaman kayak gini ya. Kemudian ada cengkeh, kayu manis, nah itu juga pengawet juga, penambah aroma juga gitu ya. Ada orang yang tidak suka juga aromanya gitu, tapi biasanya dia juga ya selain pengawet, penambah aroma, dia itu menyehatkan badan ya, ada senyawa kimia yang bisa menyehatkan badan, sebenarnya sangat baik dikonsumsi, asal makanannya cocok gitu ya. Nah, pengawet buatan ini yang, luas digunakan ya, karena gampang nyarinya ya, asam benzoat, sulfur dioksida, sulfit ya, asam propionat, kemudian nitrat, nitrit. Nah, itu gampang diperolehnya. Nah, cuma ini nggak boleh, ini, penggunaannya harus sesuai takaran standar internasional gitu ya. Ada ukurannya, seberapa banyak yang boleh digunakan dalam suatu bahan makanan gitu ya. Asam benzoat ini untuk mengawetkan, soft drink, cair-cairan ya, sari buah, nata de coco, kecap, saus, selai, agar-agar pakai asam benzoat. Kemudian sulfit mengawetkan, kentang, sari nanas, udang beku. Asam propionat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur gitu ya, ada Bacillus mesentericus gitu ya, yang bisa menyebabkan kerusakan bahan-bahan makanan. Biasanya dipakai untuk produk-produk roti, keju, itu pakai asam propionat. Nah, nitrat-nitrit ini biasanya untuk mengawetkan keju, ikan, daging, daging olahan kayak sosis, kornet, nah kue-kue gitu ya, kue-kue kering, itu juga bisa pakai nitrat atau nitrit. Tapi biasanya kalau daging dikasih nitrat atau nitrit warnanya jadi kemerah-merahan gitu ya, merah-merah kayak sosis kan ada yang merah-merah ya. Jadi kalau sosis itu warnanya merah-merah gitu dia pakai nitratnya banyak gitu ya. Nah, jadi kita agak-agak hindarilah yang gitu ya. Daging seolah-olah kalau daging dibekuin tuh dikasih nitrat kayak dagingnya seger banget kayak sapinya baru dipotong ya, nggak taunya dia pakai nitrat atau nitrit gitu. Jadi nggak boleh banyak-banyak juga, boleh tapi nggak boleh banyak-banyak ya. Dia juga si nitrat dan nitrit juga menghambat, perkembangan, Clostridium misalnya begitu. Nah itu masih bisa digunakan. Nah pewarna, biasanya untuk memperbaiki penampilan, sehingga kemudian, menarik, terutama buat anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak itu ada permen warna-warni, makanan, biskuit warna-warni gitu kan ya, maka, dia lebih tertarik untuk makan itu. Atau menutupi warna yang tidak diinginkan, misalnya udah dibikin adonannya kok warnanya kayak gini ya, maksudnya warnanya misalnya, apa namanya, krem butek coklat, coklat tapi coklatnya nggak bagus, maka kemudian dikasihlah pewarna supaya warnanya lebih cantik gitu ya. Nah, ada banyak pewarna yang dipakai, ada yang alami, ada yang buatan. Kalau alami ya asalnya biasanya dari tumbuh-tumbuhan ya. Untuk membuat warna menjadi ungu, biru, itu pakai anggur, pakai beri, atau pakai bunga, ya ada bunga telang yang biru gitu ya. Untuk memberi warna oranye, pakai wortel, pakai tomat, cabe, ikan salmon, jagung. Nah, cabe, mau bikin kue warnanya jadi merah-merah, oh pakai cabe, nggak tahu ya kuenya pedes kan nggak enak ya. Atau, oh pakai oranye, pakai salmon, ih kuenya rasanya ikan kan nggak bagus juga gitu ya. Jadi dipilih-pilih bahan apa untuk mewarnai apa gitu ya. Warna hijau, wah ini mah di Indonesia udah biasa ya pakai pandan atau daun suji ya. Selain wangi, bisa memberi warna hijau juga wangi gitu ya. Kemudian warna-warnanya tadi pakai kunyit, mengandung senyawa kurkumin gitu ya. Nah, ini juga ya, ini tales ungu. Nah, dipakai nih di Bogor untuk bikin bolu kukus yang warnanya ungu, khas oleh-oleh Bogor gitu ya. Ini bit untuk warna merah, ini tadi kunyit warna oranye, ini bunga-bunga, ya ini bunga apa ya warnanya ungu nih. Kemudian beri-berian merah atau yang blueberry yang biru gitu ya. Ini daun pandan dan ini wortel. Ini bisa digunakan untuk pewarna alami. Tuh. Ini pewarna buatan, gampang banget ini diperoleh di toko bahan-bahan kue. Kalau ibu-ibu pasti tahu ya. Nah, ini biasanya ada di botol-botol kayak gini, dipakai setetes aja, itu warnanya udah kelihatan gitu ya. Nanti waktu mentah, waktu jadi adonan emang belum kelihatan warnanya.
kok kurang ya setetes, tambahin lagi. Padahal waktu mateng gitu ya, itu warnanya munculnya gitu, jadi nggak bisa dipakai banyak-banyak. Nah, bisa juga dipakai, 2 warna dicampur ya, bergantung kita mau pakai warna, mau menjadikannya makanan itu warnanya apa. Nah, ini makanan warna-warni. Nih, ini kue pelangi ya, tapi buat saya ini warnanya terlalu tajam ya, merah banget, kuning banget, hijau banget, biru banget. Saya biasanya juga menghindari warna-warna yang terlalu tua. Atau misalnya, pada suatu ketika terkenal banget, kue yang warnanya red velvet misalnya begitu tuh merah, merah banget ya, saya nggak gitu suka. Ini coklat ya, permen coklat ya, warna-warni ini, anak kecil pasti suka banget nih kayak begini. Ini juga ya, dikasih, apa, ornamen warna-warni atau ini pasti kayak marshmallow gitu ya. Nah, ini pakai pewarna buatan, bahan-bahan gini. Kalau untuk mewarnai biru, bahan buatannya adalah biru berlian atau indigo karmin. Untuk warna coklat hitam pakai, pewarna karamel. Untuk ungu bisa pakai violet 60 misalnya. Untuk warna merah bisa pakai pewarna erythrosin atau allura red. Kuning pakai tartrazine. Kalau kamu lihat di, mie instan, di kemasannya ada tertulis dia pakai tartrazine ya, atau warna oranye bisa pakai Sunset Yellow FCF. Nah, biasanya warna-warna ini ada nomornya, nomor berapa gitu ya, biru berlian nomor berapa, birunya seperti apa. Nah, kan kalau disebut, "Oh, aku mau, pakai warna kuning." Kuning kan ada kuning dari kuning muda sampai kuning tua. Nah, yang dipakai itu kuning yang mana, maka kuning-kuning itu dikasih nomor. Warna warna tartrazin yang nomor sekian gitu misalnya gitu ya, maka itu warnanya persis sama dengan yang digunakan orang yang misalnya, "Oh, aku pakai pewarna, tartrazin, 1200," misalnya begitu ya. Nah, kalau kita mau pakai, mau bikin makanan seperti yang teman kita bikin, dia pakai tartrazin 1200 warnanya, maka kita pakai juga yang itu, gitu ya, supaya warnanya sama, itu jadi dikasih nomor ya. Nah, saking, banyaknya range warna itu, gitu ya. Nah, itu pewarna-pewarna ini yang memang peruntukannya buat makanan ya. Nah, kadang orang, suka nakal ya, produsen makanan dia tidak pakai bahan pewarna yang buat makanan, tapi pakai pewarna tekstil. Nah, itu berbahaya banget, karena harganya lebih murah, gitu ya. Nah, kemudian pemanis. Zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam rasa manis. Nah, kalau ini pemanis ini, biasanya kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah, gitu ya. Fungsinya meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat kimia, mengontrol jumlah kalori, mengurangi kerusakan gigi. Nah, ada pemanis alami, ada pemanis buatan. Pemanis alami itu ya gula, gula merah, gula Jawa ya, gula tebu, gula putih, gula pasir, madu gitu ya. Sedangkan pemanis buatan juga banyak, ada sukrosa, ada natrium siklamat, kayak gini nih. Kemudian ada dulsin, ada sakarin, ada aspartam gitu ya. Ini, ada beberapa yang penggunaannya sudah dilarang gitu ya karena berbahaya, tapi ada beberapa yang masih boleh digunakan dengan catatan. Misalnya boleh digunakan tapi tidak boleh dikonsumsi oleh anak yang usianya di bawah 2 tahun. Boleh digunakan tapi tidak boleh dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil, misalnya begitu ya. Dan itu tercantum di kemasan, bahan makanan itu. Maka sebagai konsumen kita harus membaca apa yang tertulis di kemasan itu? Adakah bahan-bahan yang membuat kita alergi sehingga kita nggak boleh makan itu? Adakah bahan-bahan yang, sebenarnya kita nggak boleh makan karena misalnya saya lagi hamil, nggak boleh makan itu? Adakah bahan-bahan yang dilarang oleh agama saya untuk dikonsumsi? Nah, maka itu pentingnya untuk membaca semua yang tertulis di dalam kemasan gitu ya. Nah, siapa tahu ada bahan berbahaya kan kita kemudian akan sakit ya. Kemudian ada penyedap, rasa dan aroma. Nah, ini untuk mempertegas rasa dan aroma atau ada yang disebut dengan penguat rasa gitu ya. Nah, untuk membuat aroma pisang dalam suatu makanan, kita tidak harus menggunakan pisang 100%, tapi biasanya digunakan pisang sebagian kecil, kemudian sisanya pakai, amyl asetat. Aroma vanili pakai vanilin, aroma apel, aroma nanas pakai amyl kaproat. Jadi kalau misalnya ada sari buah dijual di dalam kardus,
dibilang sari buah murni gitu ya dalam kardus, harganya 4.000 misalnya 5.000 di dalam kardus yang 200 mili, 1 gelas air minum gitu ya. Apakah benar harganya cuman segitu? Diperes dari berapa kilogram apel dia? Enggak, jadi pakai apel aslinya sedikit, nah lainnya pakai ambil kaproat gitu ya. Untuk aroma bunga ros ada sirup, baunya tuh wangi bunga rozen biasanya ya, citronella, aroma stroberi pakai bensil asetat. Nah, ini penguat rasa ini, asam butirat, monosodium glutamat, metal asam glutamat, eugenol, ini MSG ya. Nah, ini penguat rasa, bukan penyedap rasa sebenarnya ya, dia penguat rasa. Jadi kalau dimakan itu ada gurih-gurihnya, maka dikuatkanlah gurihnya oleh, MSG atau, metal asam glutamat atau eugenol ini, gitu ya. Ini juga, bisa digunakan dalam makanan kita. Nah, selain itu ada bahan-bahan makanan yang mengeluarkan senyawa kimia berbahaya kalau kita mengolahnya, apa namanya, kurang kurang sempurna, kurang bagus gitu ya. Ada bahan-bahan makanan yang menghasilkan senyawa kimia yang mengganggu kesehatan, misalnya biji kapas yang biasa diambil minyaknya gitu ya, menghasilkan racun gosipol. Nah, racun-racun itu kan kalau dalam tubuh itu kan dinetralkan oleh hati. Nah, tapi dia terlalu kuat ya sehingga merusak hati gitu ya. Singkong ada singkong racun, ada HCN-nya, asam sianogennya, itu senyawa yang mematikan gitu ya. Jengkol, nah ini orang Indonesia yang sering makan jengkol nih ya, ada asam jengkolatnya, kadang membuat yang makan jengkol itu jadi, susah buang urin gitu ya. Nah, dia bisa menyumbat saluran urin. Kalau kadar asam jengkolatnya masih terlalu tinggi. Biasanya untuk mengurangi kadar asam jengkolatnya, maka si jengkol itu dimasak dalam waktu yang lama gitu ya. Mmm, atau dicuci bersih, direndam dulu berapa hari gitu ya. Nah, itu juga bisa mengurangi asam jengkolatnya. Atau konsumsi dalam keadaan yang muda. Nah, makin tua asam jengkolatnya makin banyak. Kalau tua harus dimasaknya yang lama. Tapi orang Indonesia kan sering bikin, rendang jengkol, kan masaknya lama, semur jengkol masaknya lama, sampai warnanya jadi hitam gitu ya. Itu juga musti hati-hati. Nah, ini orang sering banget membicarakan tentang MSG. MSG yang katanya bisa bikin bodoh gitu ya, MSG yang kemudian bisa bikin, pusing kepala gitu ya. Sebenarnya MSG itu apa? Singkatan dari monosodium glutamat. Jadi ada sodium, natrium, dan glutamat, asam amino glutamat gitu ya. Jadi sebenarnya cuman, natrium dan glutamat, asam amino sama garam gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini bahaya apa enggak sih gitu ya. Nah, ini menurut ahli ya, bahwa MSG itu terkandung dalam berbagai macam bahan makanan. Jadi kita nggak tahu bahwa sebenarnya makanan-makanan itu mengandung MSG gitu ya. Yang kita tahu bahwa itu adalah vetsin aja ya, penyedap rasa aja, padahal enggak. Banyak sekali makanan alamiah yang kandungan MSG-nya justru tinggi gitu ya. Jadi tomat, keju gitu ya itu, MSG-nya banyak banget gitu. Nah, siapa yang menemukan pertama? Ini ada seorang profesor Jepang yang namanya Profesor Ikeda. Dia mengekstrak, MSG itu dari rumput laut ya. Kemudian kaldu kaldu yang dibuat dari rumput laut. Kemudian ternyata rasanya gurih, di orang Jepang dia nyebutnya umami. Maka, itu sejak tahun 1908 ya. Nah, sejak itu kemudian, si Profesor Ikeda ini mematenkan temuannya dan kemudian dia membuatnya secara massal di dalam produknya yang namanya Ajinomoto. Kemudian, muncullah satu rasa lagi yaitu umami, yang tadinya kita kenal cuma rasa asam, asin, manis, pahit, 4 rasa ya, kemudian muncul satu rasa lagi yaitu umami. Itu asal muasalnya. Kemudian, si, Profesor Ikeda itu menyebarkan produknya ini sampai ke seluruh dunia, termasuk ke Amerika. Kemudian digunakanlah secara luas gitu ya. Sekarang orang bikin MSG itu, selain dari ekstrak rumput laut juga bisa dari fermentasi jagung, gula gitu ya, juga bisa, apa namanya, prosesnya kayak bikin yogurt, kayak bikin anggur, kayak gitu ya, fermentasi, tuh.
Nah, jadi, mmm MSG itu sendiri sebenarnya nggak ada rasanya, kan kayak bubuk bening putih kayak gitu ya. Nah, jadi, kegurihan itu sebenarnya ada di makanan yang sudah ada itu, yang kita masak itu, kemudian dikuatkanlah, pakai MSG sehingga rasa gurihnya makin muncul, menguat gitu ya. Nah, jadi tadinya orang itu, memproduksi MSG untuk, menggantikan penggunaan garam yang terlalu luas. Jadi orang-orang yang sakit hipertensi kayak gitu kan dia harus mengurangi, konsumsi garamnya. Nah, sebagai pengganti garam itu digunakan MSG karena kadar garam di MSG itu cuma sepertiga dari kadar garam dapur gitu. Jadi, dia lebih aman digunakan untuk orang-orang yang menderita hipertensi kayak gitu ya. Nah, jadi, apakah kemudian, misalnya orang tanya nih, ada orang tanya, "Kamu pernah nggak makanan yang garamnya kurang?" Gitu ya. Pernah pasti ya, nggak enak rasanya kalau kurang garam. Nah, kalau kita mau makan, mengurangi garam, tapi kemudian masih tetap, enak, maka penggantinya adalah MSG. Nah, apa benar MSG itu merusak otak, jadi, membuat, orang itu menjadi bodoh gitu ya? Iya, sama sekali nggak ada hubungannya sebenarnya ya. Nah, sebenarnya banyak banget makanan yang tadi, mengandung MSG. Jadi kalau kita lihat ya, ASI itu MSG-nya banyak banget, makanya bayi seneng banget minum ASI karena enak gitu ya. Jadi di sini ada perbandingannya. Susu sapi itu konsentrasi MSG-nya 2 miligram per 100 gram, 2 miligram per 100 gram. Apel itu MSG-nya 13 miligram per 100 gram. Kemudian ASI itu 22 miligram per 100 gram kadar MSG-nya. Telur 23, kemudian daging sapi 33, daging ayam 44, kacang almond 45, wortel 54, bawang merah 118, bawang putih itu 128, kentang itu 102, dan kacang walnut itu 757 kadar MSG-nya. Banyak kan ya? Jadi makanan-makanan itu sebagian besar secara alami memang sudah mengandung MSG. Nah, berarti kalau kita nggak mau makan MSG, nggak boleh juga makan makanan itu, gitu ya. Karena MSG yang terkandung pada makanan tadi, ya emang MSG yang kita kenal sebagai MSG, gitu ya, monosodium glutamat. Nah, sodium atau natrium dan glutamat, gitu ya. Nah, jadi, sebenarnya ada penelitian yang, menyebutkan bahwa sekalipun seseorang itu mengkonsumsi MSG dalam kadar tertingginya gitu, tidak menimbulkan efek apa-apa pada otak, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya seberapa yang boleh dikonsumsi MSG itu. Nah, jadi MSG itu, eee kayak nggak ada itu batasnya seberapa, karena dia itu sebenarnya, self limiting. Apa itu artinya? Jadi kalau orang terlalu banyak menggunakan MSG, rasanya jadi pahit, nggak enak gitu ya. Jadi orang pasti menggunakan secukupnya aja. Karena kalau berlebihan juga rasa makanan jadi nggak enak, gitu ya. Nah, jadi juga ada, penelitian yang menyebutkan bahwa nggak ada bukti ilmiah bahwa MSG itu bisa, menyebabkan kanker atau kerusakan otak, nggak ada penelitiannya. Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu, mengungkapkan pendapat sesuatu harus ada dasar ilmiahnya. Dasar ilmiahnya ya penelitian, ya ada penelitiannya nggak ada. Ada buktinya, ilmiahnya nggak ada. Kalau nggak ada bukti ilmiahnya, ya nggak boleh bilang begitu, gitu ya, berarti hoaks gitu kan. Oke. Nah, apakah MSG aman dikonsumsi dan tidak membahayakan bayi? Enggak, nggak apa-apa, karena tadi susu ASI itu aja, susu sapi, susu ibu itu, MSG-nya banyak, gitu ya. Jadi orang-orang di negara maju sudah tidak lagi mempermasalahkan penggunaan MSG. Mereka udah mikirin yang lain kali, teknologi gitu, mendingan mikirin teknologi daripada mikirin micin lah gitu. Nah, orang Indonesia masih ribut aja soal micin gitu ya. Nah, tapi kalau kalau memang ada orang yang anti nggak mau pakai MSG gimana? Ya udah silakan aja itu kan pilihan. Nggak apa-apa ya juga nggak apa-apa, pakai juga nggak apa-apa kok gitu kan ya. Tapi jangan sampai, misalnya seseorang atau seorang anak nggak doyan makan karena makanannya nggak enak.
gitu kan ya. Makan tuh harus enak gitu, sehingga seorang anak itu ya doyan makan gitu ya. Nah, di sini dia, ada cerita bahwa ini, pasangan suami istri ini nggak memperbolehkan anaknya mengkonsumsi MSG. Jadi kalaupun mereka makan di restoran, anak itu nggak boleh makan makanan yang di restoran itu, gitu kan ya. Tapi diajak, kan kasihan banget gitu ya, cuma nonton bapak ibunya makan dan dia tidak boleh makan gitu ya. Nah, jadi, tidak ada bukti bukti ilmiah yang mengatakan bahwa MSG itu kemudian bisa membuat orang menjadi bodoh, bisa menyebabkan kanker atau merusak otak, tidak ada gitu ya. Jadi disimpulkan bahwa MSG itu tidak berbahaya dan boleh dikonsumsi bayi atau anak-anak. ASI sebagai makan terbaik, bayi aja dia mengandung MSG yang tinggi. Jadi tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan kerusakan otak karena MSG. Tidak ada batas maksimal yang direkomendasi karena sifat MSG itu self limiting. Kalau terlalu banyak justru bisa merusak rasa alami makanannya. Sama seperti protein lainnya, bisa juga alergi terhadap MSG. Ada nggak orang yang alergi MSG? Ada, gitu ya. Nah, kemudian menimbulkan gejala-gejala alergi, pusing, berdarah ada, tapi, tidak semua orang seperti itu, gitu ya. Yuk stop salah paham, salah kaprah yang bilang bahwa mecin itu bikin bodoh. Jadi kalau ada orang nggak pinter tuh sebenarnya karena nggak mau belajar ya, jadi bukan karena kebanyakan micin gitu